Pemirsa, pada episode sebelumnya kita telah membahas figur atau sosok ayahanda dari Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada episode kali ini kita akan membahas siapa sosok ibunda beliau yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mari kita ikuti jejak sang Rasul. Salli ala nabiyina, salli ala Muhammadin. Dalam hadis Bukhari Muslim, diriwayatkan bahwa pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Sang penanya bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Ketika ditanya, "Kemudian siapa lagi?" Barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ayahmu." Dari sana jelaslah bahwa kedudukan seorang ibu sangatlah besar dan penting di dalam Islam. Ibu merupakan sosok utama yang membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Maka tidak heran jika dikatakan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu karena ridha Allah pun berada di dalam ridha seorang ibu. Cinta seorang ibu melebihi luasnya samudra dan kasihnya sepanjang masa. Demikian pula cinta Siti Aminah binti Wahab kepada putra semata wayangnya, Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengenal sosok ibu dalam waktu yang terbilang singkat, namun peranan sang bunda sangatlah penting dalam kehidupan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa MTA, inilah jejak sang Rasul, sebuah program yang akan mengupas kehidupan Nabi mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari masa kelahiran beliau, masa kenabian beliau, hingga kewafatan beliau. Ya qalbi yazkur Ahmada, أين الهدى مفني العدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Sekarang kita akan bicarakan ibunda Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, tentunya tidak asing bagi kita siapakah beliau. Beliau adalah As-Sayyidah Aminah atau yang dikenal di Indonesia dengan Siti Aminah. Itulah ibunda dari Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun masih banyak yang belum mengenal beliau. Mengapa bisa demikian, pemirsa? Kalau kita berbicara penyebabnya, jawabannya adalah karena jarang sekali ahli sejarah membicarakan siapa sosok beliau. Penyebabnya adalah di bangsa Arab itu, untuk wanita terbagi lebih kurang ada dua kalangan.
Kalangan yang pertama adalah kalangan yang dikenal oleh para lelaki, dan kalangan yang kedua adalah kalangan yang jarang atau tidak dikenal oleh para lelaki pada umumnya, tapi dikenal oleh orang-orang tertentu saja. Kalangan yang pertama adalah kalangan yang banyak dikenal oleh para lelaki. Biasanya mereka adalah mereka yang memiliki profesi atau keahlian tertentu. Misalnya saja wanita-wanita yang biasa tampil memberikan syair-syair mereka, memberikan semangat untuk para pejuang atau pasukan perang. Pasukan perang inilah yang akan maju berperang, tetapi penyemangatnya adalah para wanita itu. Kalangan yang kedua adalah kalangan yang jarang dikenal oleh para lelaki, dan biasanya ini adalah kalangan yang terhormat. Oleh karena itu jarang dikenal. Ibunda Nabi SAW itu berasal dari kalangan yang kedua tadi, yang jarang dikenal oleh para lelaki. Ya, oleh karenanya beliau kurang banyak bisa diceritakan kisah kehidupan beliau sejak kecil sampai beliau menikah. Namun kalau kita telusuri dari sejarah-sejarah atau pandangan-pandangan dari berbagai ahli, kita akan temukan bahwa ternyata Sayyidah Aminah atau Siti Aminah ini, beliau adalah wanita yang sangat terhormat, yang sangat mulia akhlaknya. Salah satu kebiasaan beliau adalah beliau selalu pergi ke Baitullah, ya, di Baitul Atiq. Dan kita harus mengenal dulu siapa beliau. Nama ayah beliau siapa? Ayah beliau adalah Wahab, ya, Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra, ya. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa bunga atau bidadari dari Bani Zuhrah inilah yang kita kenal dengan Siti Aminah. Ini bidadarinya, pemirsa. Oleh karena itu, Bani Zuhrah ini kalangan mulia yang ada di Makkah Al-Mukarramah pada saat itu. Dan kebiasaan orang Quraisy dari kalangan ini adalah mereka yang selalu memberikan bantuan kepada orang-orang yang datang berhaji atau datang ke Baitul Atiq. Kebiasaan mereka seperti itu. Menyediakan air minum, menyediakan makanan untuk mereka yang kelaparan, kehausan. Itulah kebiasaan keluarga ini. Dan ini salah satu yang dilakukan oleh Siti Aminah sejak sebelum beliau menikah. Bagaimana sampai kita bisa mengenal Sayyidah Aminah ini begitu baiknya? Ceritanya begini. Pada saat menjelang pernikahan Sayyidah Aminah, tentu diawali dengan lamaran. Ya, ayahanda dari Nabi SAW itu bernama Abdullah. Nah, Abdullah ini nama ayahnya adalah Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini sebelum menyuruh anaknya untuk melamar Sayyidah Aminah atau Siti Aminah, beliau menerangkan dulu siapa itu Aminah. Karena jarang dikenal tadi, pemirsa. Oleh karena itu harus diterangkan kepada putra beliau. Dalam satu riwayat disebutkan begini. Hai putraku yang kusayangi, sesungguhnya Aminah adalah wanita baik-baik, masih dari kalangan kita. Sesungguhnya dia yang terbaik di antara wanita-wanita yang ada di kota Makkah ini. Aku bersumpah demi kemuliaan Tuhan bahwa tidak ada yang menyamai Aminah. Sesungguhnya ia adalah wanita yang pandai menjaga diri dan kehormatannya, wanita yang menjaga kesuciannya, wanita yang cerdas, dan wanita berakhlak baik serta taat dalam beribadah. Itu alasan mengapa sampai Abdul Muttalib, ya, ayahanda dari Abdullah, itu langsung menyampaikan kepada putra beliau Abdullah untuk melamar Sayyidah Aminah. Beliau harus menerangkan karena jarang yang mengenal Aminah. Mengenai Aminah ini dapat kita ketahui juga dari satu riwayat lain, ketika Abdul Muttalib sedang berada di Yaman bersama rombongannya, beliau berjumpa dengan salah seorang dari ahli Zabur, dari kalangan Yahudi, boleh kita katakan sebagai pendeta. Ketika berjumpa dengan Abdul Muttalib, pendeta tersebut bertanya, "Anda dari mana?" Beliau katakan bahwa saya dari Quraisy. Dari kabilah mana? Beliau katakan dari Bani Hashim. Jawab Abdul Muttalib kepada pendeta tersebut, "Oh, bolehkah saya melihat anggota tubuhmu?" Tanya pendeta tersebut kepada Abdul Muttalib. Beliau katakan, "Silahkan, tapi jangan aurat saya." Maka beliau memeriksa tangan dari Abdul Muttalib dan beliau katakan begini, "Sesungguhnya aku melihat
di tanganmu yang satu ada malaikat, dan di tanganmu yang satu ada nubuah atau kenabian. Dan yang mengherankan ini pun terjadi, ada pada yang saya lihat pun ada di kalangan Bani Zuhrah. Anda dari Bani Hashim, ternyata ada juga dari Bani Zuhrah. Maka pendeta tersebut memberikan saran kepada Abdul Muttalib dengan pertanyaan beliau begini, apakah Anda punya istri? Beliau katakan tidak, karena waktu itu beliau sudah tidak beristri lagi. Dan pendeta tersebut menyarankan, nanti ketika kamu pulang, segera cari istri dari kalangan Bani Zuhrah. Maka pulanglah Abdul Muttalib. Ketika kembali ke Makkah, Abdul Muttalib mulai mendengar orang-orang saling cari tahu. Karena ada berita dari salah seorang peramal lah kita katakan itu, ahli baca tanda. Beliau katakan bahwa ya, wanita tersebut bernama Sauda binti Zuhrah bin Kilab. Beliau katakan bahwa, hai Bani Zuhrah, sesungguhnya ada satu wanita di antara kalian yang akan melahirkan seorang nabi. Maka coba tunjukkan perempuan-perempuan kalian, saya ingin lihat. Satu persatu ditatap oleh Saudah ya binti Zuhrah ini, sampai tibalah Siti Aminah. Beliau katakan bahwa inilah wanita yang akan melahirkan seorang nabi. Ketika mendengar ini, Abdul Muttalib segera sampaikan kepada putra beliau, yaitu Abdullah, agar segera melamar As-Sayyidah Aminah. Dan tidak hanya itu juga, ternyata ya sesuai dengan pesan dari pendeta Yahudi tadi yang ahli Zabur tadi, bahwa engkau pun harus menikah dengan wanita dari Bani Zuhrah. Ternyata ya Abdul Muttalib pun menikah dengan salah seorang wanita dari kalangan Bani Zuhrah. Jadi bersamaan. Jadi anaknya menikahi Siti Aminah, As-Sayyidah Aminah, dan beliau menikahi seorang wanita, ya, wanita lain dari yang bernama Halah dari kalangan Bani Zuhrah juga. Alhamdulillah, itu diamalkan semata-mata apa? Untuk membuktikan, untuk memenuhi sebuah nubuatan bahwa di tangan beliau ada malaikat dan di tangan yang satunya lagi ada nubuah. Dan dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala, Abdul Muttalib pada akhirnya menjodohkan Abdullah putra beliau dengan Sayyidah Aminah. Pemirsa yang berbahagia, sebelumnya telah dibahas tentang Abdullah. Tapi sedikit akan saya sampaikan lagi. Abdullah ini adalah laki-laki tampan yang paling dicintai oleh wanita-wanita di bangsa Arab. Karena apa? Dalam istilah wanita-wanita Arab masa itu, di wajah beliau ada cahaya. Sampai-sampai Abdullah ini banyak digemari oleh wanita, sampai mereka memberanikan diri untuk menawarkan diri sebagai untuk menjadi istri beliau. Tetapi sayang sekali, semua itu tidak didapatkan oleh para wanita itu. Tapi dengan karena Allah Subhanahu wa taala, ternyata jodoh takkan kemana, takdir telah Allah tetapkan. Kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah, ya, yang telah menciptakan, telah menjadikan jodoh-jodoh dari apa? Dari tumbuh-tumbuhan, apa yang tumbuh dari bumi, dan dari kalangan kita, dari jenis kita, dan dari apa-apa yang kita ini tidak tahu. Dengan karena Allah Ta'ala, ternyata jodoh dari As-Sayyidah Aminah adalah Abdullah. Walaupun sudah dikejar-kejar oleh banyak wanita, tetapi takdir Allah Ta'ala jatuhkan kepada As-Sayyidah Aminah. Untuk apa? Untuk sejarah yang paling berberkat, di mana Allah Ta'ala akan berikan kepada beliau seorang putra yang dijanjikan oleh para nabi sebelumnya, baginda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, itulah sekilas ya dari siapakah As-Sayyidah Aminah. Beliau wanita yang paling beruntung, boleh dikatakan bidadari dari Bani Zuhrah, yang mendapatkan putra dari Bani Hashim yang mulia, yang cerdas, bertakwa, yang dikatakan sebagai dua Ismail, salah satu dari antara dua Ismail, ya, yaitu Ismail bin Ibrahim alaihissalam, dan ini Ismailnya tapi dari kalangan
kalangan Bani Hashim yaitu Ismail, gelar ya yang diberikan kepada Abdullah itu sendiri. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita yang sebesar-besarnya dengan kedua wujud ini, yaitu Abdullah dan As-Sayyidah Aminah. Selain dari dua wujud, dua sosok tadi, yaitu ayah dan ibunda beliau, ibunda dari Nabi yang tercinta Muhammad SAW, yakni As-Sayyid Abdullah dan As-Sayyidah Aminah, ada sosok atau figur-figur yang menjadi ibu susu bagi Nabi SAW. Siapakah beliau? Ini akan kita bicarakan pada episode mendatang, insya-Allah. Ya qalbi yazkur Ahmada, Ainal huda mufnil ida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami telah memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik terhadap ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dia dalam kelemahan di atas kelemahan, dan menyusuinya memerlukan waktu 2 tahun. Dan berkata pula, bersyukurlah kepada aku dan kepada orang tua engkau. Kepada akulah kamu akan kembali. Pemirsa yang berbahagia, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Ta'ala memberikan nasihat kepada kita untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita. Dan hal yang disebutkan penting di sini adalah untuk berterima kasih kepada ibu kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Siapa manusia yang paling berhak aku berbuat baik padanya? Faqal, lalu Nabi bersabda, ummuka, ibu engkau. Summa man, kemudian siapa? Kemudian summa ummuka, ibu engkau. Summa man, ummuka, kemudian siapa? Ibumu. Summa abuka, kemudian ayahmu. Dalam hadis ini 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tersebut supaya 3 kali menghormati ibumu, baru kemudian ayahmu. Oleh karenanya kita sebagai anak, mari kita hormati ibunda kita. Ibunda kita telah melahirkan kita, mengandung kita dalam kesusahan di atas kesusahan, kelemahan di atas kelemahan. Oleh karena itu patut kita menghormati ibu kita 3 kali lipat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai wujud atau insan-insan yang ahli dalam menjalankan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pemirsa pembahasan kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti pembahasan kita pada episode berikutnya. Tetap ikuti jejak sang Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.